Oke. Ini bukan lautan, ah. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazoma Brotul Sabani dari kelas 10 PPLG 2, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial menghosting website di dalam GitHub. Kenapa kita memilih menghosting di dalam GitHub? Karena kita mencari server yang gratis dalam menghosting. Sebelum melanjutkan ke video tutorialnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu hosting terlebih dahulu. Bye-bye! Jadi teman-teman semua di sini saya akan menjelaskan pengertian hosting. Nah, apa sih itu web hosting dan gimana cara kerjanya? Nah, di sini yang pertama, hosting itu atau web hosting adalah layanan yang memungkinkan Anda mengonlinekan website atau aplikasi web di internet. Jadi kalau tanpa hosting, website yang kita buat itu tidak akan muncul URL-nya. Nah, jadi yang seperti dijelaskan, kalau beberapa itu hosting itu membayar. Jadi kita membeli layanan web hosting yang sebenarnya kita menyewa beberapa ruang gitu. Jadi udah ada kapasitasnya tersendiri tergantung harganya. Di server yang menyimpan semua file dan data yang kita perlukan supaya website kita bisa online. Jadi semua orang bisa melihat gitu. Nah, web server itu yang menghosting adalah komputer fisik yang terus berjalan. Jadi komputernya ini berjalan sepanjang waktu atau setiap saat yang memastikan kalau website kita itu ada setiap pengunjung melihat atau muncul di beranda gitu. Nah, untuk membeli server web hosting itu biasanya kita harus menyiapkan data website di server yang penyediaan layanan hosting. Saat pengunjung mengakses, nama domain Anda di website browser server host kemudian akan mengirimkan file yang diperlukan agar website bisa dimuat atau bisa dibuka. Jadi cara kerjanya itu biasanya kan user ada jaringan internet masuk, lalu masuk server webnya atau hostingnya. Nanti lanjut ke file websitenya. Memang sih ada cara juga yang tidak mengharuskan Anda beli hosting. Jadi yang ini akan saya coba yaitu di GitHub. Namun ini membutuhkan skill teknis tingkat yang lanjut karena lebih ribet ya teman-teman. Karena semuanya perlu Anda urus sendiri, jadi harus diurutin satu-satu, harus sesuai dari peralatan, infrastruktur, hardware dan software dan pemeliharaannya. Dan juga ada batas kapasitas tentunya karena ini gratis dan bukan yang berbayar. Nah, di sisi lain juga fungsi hosting itu membantu menghosting tanpa perlu menguasai skill teknis tingkat lanjut. Jadi kalau kita beli itu nggak perlu ribet-ribet. Nah, itu tuh menyediakan dukungan mulai dari penginstalan sampai hal-hal teknis. Website dipastikan terus online secara optimal dari protokol keamanan yang baik. Nah, jenis hosting itu banyak banget ya. Sebagian besar web hosting itu menyediakan beberapa paket hosting dan jenis pelanggan mulai dari pemilik web bisnis sampai buat blog pribadi gitu. Jadi kalau orang baru pertama membuat web itu awalnya harus coba hosting sederhana terlebih dahulu. Jadi iseng-iseng dulu nih kita coba-coba untuk pembelajaran pertama kita. Nah setelah itu baru kita dapat lebih banyak traffic atau ilmu kayak kita dapat banyak wawasan baru nih gitu kan. Kita habis itu upgrade ke yang lebih canggih dan harganya pastinya lebih tinggi. Dan kita bisa mencari tahu dulu berbagai jenis dan biayanya. Nah, dengan share hosting, recross, atau sumber daya dari satu server, hosting itu digunakan bersama-sama dari beberapa klien, termasuk memori, daya komputasi, dan ruang disknya. Namun, share hosting adalah jenis hosting paling murah, jadi itu yang paling murah. Namun, ini sangat cocok untuk bisnis kecil. Contohnya UMKM, mau buat website gitu, itu sangat rekomen. Nah, ada juga website pribadi yang tidak memerlukan konfigurasi tingkat lanjut atau bandwidth yang tinggi.
share hosting bisa menjadi opsi hosting murah yang terbaik kalau Anda membutuhkan untuk membuat website dong tentunya. Jadi itu setiap hosting ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan dari website hosting murah. Kelebihannya murah tentunya ya, terjangkau untuk website yang sederhana, terus mudah bagi pemula tanpa skill mengcoding, kita jadi nggak perlu capek-capek ngoding nih gitu kan. Terus servernya langsung bisa digunakan secara langsung dan tidak perlu maintenance atau admin server sendiri, jadi kita tidak perlu mengecek setiap saat gitu. Tapi kekurangannya itu aksesnya, konfigurasi servernya itu terbatas pastinya, dan traffic tinggi website lain bisa mempengaruhi website kita. Jadi setiap itu pasti ada yang lebih bagus dan kekurangannya pastinya. Setelah itu kita lanjut saja ke video hostingnya. Langkah pertama, klik new. Habis itu kita beri nama web terakhir WAS. Setelah itu create public, kita add read file. Setelah itu create repository. Setelah itu kita menunggu. Habis itu kita add file. Kita masukkan file yang akan kita pakai. Sini yang pertama aku masukin foto-fotonya nih. Indeksnya setelah tadi klik commit, kita ke setting, lalu klik page. Setelah itu kita akan menunggu hasilnya. Kita refresh terus sampai nanti muncul. Setelah udah muncul kita klik, dan ini hasilnya. Kalau untuk yang diode ini foto tidak mau masuk, yang lain masuk, kita bisa betulkan melalui record yang hasilnya ditampilkan. Nah, mungkin itu saja hasil GitHub-nya. Terima kasih, bye.